if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sang surya mulai bersinar kembali, menyambut aktivitas saya di hari ini. Selamat pagi sahabat Wildo Angel dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik ya. Kali ini Wildo Angel akan kembali membahas tentang keberadaan Benteng Kalamata di selatan kota Ternate yang menjadi ikon peninggalan bersejarah yang masih dirawat sampai saat ini. Namun seperti biasanya, mohon dukungan sahabat Wildo Angel dimanapun berada channel ini agar bisa lebih berkembang. Setelah pulang kantor, saya sempatkan diri berkunjung ke Benteng Kalamata. Jarak kantor saya yang berada di Kelurahan Tabuna membuat perjalanan saya lebih cepat tiba di Benteng Kalamata yang berada di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan. Jika kita menggunakan Google Map, butuh 25 menit untuk sampai ke lokasi ini dari Bandara Sultan Babula Ternate. Benteng Kalamata terkenal juga dengan nama Benteng Santa Lucia dan Benteng Kayu Merah. Disebut Benteng Kayu Merah karena lokasinya memang berada di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan. Benteng Kalamata atau Benteng Santa Lucia berdiri pada tahun 1540. Didesain menyerupai 4 penjuru mata angin, Benteng Kalamata memiliki 4 bastion berujung runcing yang memiliki lubang bidik. Kala itu, dalam rangka memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa Portugis di Pulau Ternate, Antonio Figueiredo menggagas pembangunan sebuah benteng yang dikenal dengan nama Benteng Santa Lucia. Pada tahun 1575, akhirnya Portugis terusir dari Pulau Ternate dan kondisi saat itu kemudian dimanfaatkan Spanyol untuk menduduki Benteng Santa Lucia yang dijadikan sebagai pos perdagangan dan pos pertahanan. Terjadi alih kepemilikan dari tahun ke tahun. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1606 Benteng Kalamata diambil alih dan direstorasi Belanda agar bisa difungsikan sebagai benteng pertahanan. Kemudian pada tahun 1624, Gubernur Belanda Lefebvre dan Deputi Admiral Gen Huguen Schapmenka mencoba memperbaiki Benteng Kalamata, namun kemudian ditelantarkan begitu saja. Akhirnya di tahun 1627 Belanda meninggalkan benteng tersebut dan benteng diduduki kembali oleh Spanyol sampai tahun 1663 yang digunakan untuk pos dagang dan juga menjadi pusat melancarkan serangan terhadap Belanda. Terjadi kekosongan setelah tahun tersebut. Kemudian kekosongan benteng kembali dimanfaatkan Belanda untuk mendudukinya kembali. Namun di tahun 1798 terjadi peperangan sengit untuk memperebutkan kembali Benteng Kalamata dari tangan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Nuku yang pada kala itu pasukan Kaicilinya dibantu oleh armada Inggris dan berhasil menduduki Benteng Kalamata. Pangeran Nuku sendiri adalah Sultan Tidore ke-19 yang lahir pada 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin yang memiliki semangat juang untuk melawan penjajah kolonial Belanda di masa itu. Nuku diserahi gelar sebagai Jou Barakati atau Tuan yang selalu diberkati. Alasan dibalik gelar tersebut diberikan kepadanya karena konon upaya Belanda untuk menaklukkan Nuku tidak pernah membuahkan hasil. Sebaliknya, Nuku berulang kali membuat Belanda kewalahan. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya The Lord of Fortune. Di tahun 1810, Belanda kembali berhasil mengambil alih benteng ini dan sekitar tahun 1843, pemerintah kolonial Belanda resmi mengumumkan bahwa Benteng Kalamata resmi dikosongkan. Asal mula nama Benteng Kalamata yang menurut kisahnya pada kala itu Belanda mengambil nama benteng ini dari nama seorang pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan kakak dari Sultan Mandarsja
dan paman dari Sultan Khairil Shibori Amsterdam. Khairil Kalamata lahir di Ternate dan wafat di Makassar 23 Februari 1676. Adalah salah satu pangeran Kesultanan Ternate yang memimpin pemberontakan rakyat Maluku tahun 1650 sampai 1655. Kemudian Khairil Kalamata bergabung dengan kerajaan Goa dan menjadi salah satu kepercayaan Sultan Hasanuddin. Setelah 1843, benteng ini menjadi tidak terawat dan sangat kumuh. Bahkan, benteng ini sempat tergenang air laut karena abrasi air laut. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1989. Sebelum akhirnya pemerintah Republik Indonesia memutuskan memperbaiki bangunan bersejarah ini. Oleh pemerintah Indonesia, Benteng Kalamata dipugar pada 1994 dan diresmikan purna pugarnya pada tahun 1997 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu adalah Prof. Dr. Ing Wardiman Coconegoro.